Podcast Pulang Kampus. Oke guys, hari ini kita mau ngapain dulu? Makan dulu. Jangan ya kalau bulan puasa ya. Iya, jangan, masih Ramadan. Soalnya udah disediain kita kan makan. Iya. Saya penasaran gitu. Ini apa sih Kak? Di sini tuh suruh mokal. Jangan. Kita tidak boleh menjadi contoh yang buruk. Tapi sebelum itu kan belum banyak yang kenal nih. Lebih baik kita kenalan dulu nggak sih? Boleh dari yang paling ujung. Jadi yang paling muda dulu ya. Bohong banget. Paling muda. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Haryanti Ayu Lestari. Biasa teman-teman yang lain biasa manggil saya Tari. Untuk program studinya itu saya di program studi Diploma 4 Pengelolaan Konvensi dan Acara. Dan untuk seragam yang digunakan ini seragam dari kampus, yaitu seragam safari. Iya. Ya. Untuk praktek. Untuk praktek di lapangan, ya gitu. Boleh lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carnadi. Saya dari Prodi Diploma 3 Perhotelan. Dan kalian bisa panggil saya Nanat, Char atau Carnadi atau Carnadi. Masya Allah. Opa. Oke, hari ini saya memakai seragam. Biasanya ini adalah buat front office, biasa buat praktek di front office. Untuk pemakaian itu di hari Senin. Oke, salam kenal semuanya. Halo semuanya, kenalin, nama aku Faizan Nanda Prakasa. Kalian bisa panggil aku Faiz atau Ais juga boleh. Aku mahasiswa dari Poltek Ice Cream gitu kan. Aku mahasiswa dari Poltek Parprima. Aku ambil jurusan D4 Perhotelan. Sekarang di semester 6. Dan seragam yang aku pakai sekarang sama kayak Karnadi, ini adalah alma mater atau seragam front office yang kita pakai di hari Senin gitu. Kakaknya? Masya Allah. Ya, saya perkenalkan, nama saya Siva. Saya biasanya dipanggil Siva atau nggak Cipa. Teman-teman saya lebih kenal saya namanya Cipa dipanggilnya. Saya mahasiswi Prodi D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara, sama-sama kayak yang di ujung itu sama Tari. Dan untuk seragam yang sekarang saya pakai ini seragam praktek juga sama, yang dipakai di hari Rabu sama kayak Tari, cuman kita ada Rabu genap, Rabu ganjil, itu beda-beda pakainya teman-teman. Dan saya juga ada di semester 6. Jadi kita satu angkatan semua. Iya, kita semua satu angkatan, satu PKKMB juga ya. Angkatan tua ya Kak. Udah masuk semester tua gitu. Paling rawan. Paling rawan. Iya. Jadi hari ini mau gimana teman-teman sekalian kita? Mulai deh. Oh iya. Kan Muara lagi ada di Dek. Jangan pakai. Kok pakai ya ngomong dulu dong. Jadi teman-teman, hari ini kita ada di Cipto, tepatnya di kantor DKU KMPP Kota Cirebon. Dan di sini juga nggak cuma kantor doang, tapi di sini juga ada mall UMKM ya. Untuk salah satu produknya ini kayak gini-gini nih teman-teman. Yang tadi mau dibuka oleh Tari. Ya tadi mau kita sebut buka tapi karena Ramadan ya belum buka, jadi nanti aja kita bukanya. Tapi ini bisa jadi ide buat teman-teman yang mau mudik dari Cirebon, bisa banget dibawa buat oleh-oleh buat keluarga di rumah. Betul. Karena ini adalah satu khas UMKM khas kota-kota Cirebon, masyarakat kota Cirebon. Betul. Gitu. Dan di mall UMKM juga bukan hanya makanan teman-teman, tapi ada juga produk-produk kerajinan tangan yang sangat bagus ya. Itu bisa kalian cek langsung dan itu sangat worth it untuk dibeli. Itu lucu-lucu banget. Iya, lucu-lucu banget kerajinan itu. Masya Allah. Iya. Jadi tanpa basa-basi ya. Nggak usah basa-basi. Langsung masuk aja boleh. Kita hari Jadi ini ngapain? di sini udah ada apa Carnadi? Nggak kelihatan. Coba diangkat dulu. Kita hari ini mau arisan. Arisan itu. Searisan itu. Hari ini kita mau arisan, ntar sampai yang keluar mendapat pajero. Udah apa aja. Boleh nggak Fortuner? Kalau arisan anak-anak Poltek tuh udah Pajero ya, udah tiket umroh. Masya Allah. Terus Iya. tiket open trip. Oh, tiket open trip. Oh, kita suka banget open trip ya. Terakhir open trip kemana? Ke mana ya terakhir ke Jogja? Jogja. Aku nggak ikut. Sedih. Jadi
ini tadi udah ada fishbowl, isinya adalah sebuah topik yang akan kita bahas di hari ini. Jadi nanti kita akan ambil satu persatu, dan nanti kalau misalnya udah ada satu topiknya, nanti kita berempat bakal menceritakan tentang topik tersebut gitu. Sedikit-sedikit ya. Boleh nih, siapa yang mau langsung Om Pimpa dulu nggak sih? Om Pimpa. Permainan tradisional banget ya. Om Pimpa itu gandreng. Ya, Enggak. Gandreng. ya, silakan. Gue tarik ke sini ya. Silakan diambil. Yang wangi dong, tangannya yang wangi. Wangi ya, topiknya tolong jangan offside gitu deh. Rusuh. Ini mau ngambil lagi apa ini? Nggak mau ambil lagi aja. Topik pertama jangan berat-berat ya kayak. Semoga ini ringan ya. Oke. Apa itu? Boleh ditunjukin ke kamera? Apa itu? Mana ya? Kelihatan nggak? Tugas kuliah versus tugas di tempat magang, mana yang lebih berat? Boleh. Siapa dulu nih? Betulnya ceritain magang dulu nggak sih di mana? Kan pasti penonton belum tahu nih kalian magang di mana aja. Boleh, langsung dari awal aja. Jadi gua Gua harusnya tuh bro. Oke bro. Yoi. Oke bro, gimana bro? Jadi gimana Bro Tari? Jadi bro ini baru pulang magang dari ICE. ICE itu kalian tau nggak sih ICE itu apa? Es batu. bukan. Itu Indonesia Convention Exhibition, salah satu venue terbesar di Indonesia dan juga masuk salah satu venue terbesar di Asia juga kan. Betul. Nah itu biasa jadi tempat untuk acara-acara exhibition, terus konser, and running or something like that. Dan itu acara-acaranya juga acara-acara internasional. Nah, gue magang di situ itu sebenarnya ditaruh di divisi yang out of the box banget dari jurusan. Oh, divisi apa tuh? Apa tuh? Tau nggak di mana? Apa? Tebak dulu. Tebak dulu. Kalau Ada apa aja? Kalau gua kan udah tahu nih. Kalau Oh, tapi nggak tahu. Oh, oke. Untuk divisinya itu di ICE itu ada divisi operasional. Operasional itu dibagi lagi jadi beberapa departemen. Terus ada divisi sales and marketing, terus finance, and apa lagi ya? HR. Oh, sama HR juga. Nah, coba tebak gue Kalau dari muka-muka Tari. Dari wajah-wajahnya Dari nih, wajah-wajah. seorang Hardianti Ayu Lestari itu biasanya di mana sih? Sales. Sales. Biasanya kan out of the box tuh, sales marketing kan. Iya, soalnya kan biasa bikin konten, konten Oh, dia wajah-wajah sales ya? Iya. Nanti tebak real-nya apa ya? Iya. salah. HR. Salah. Itu yang satu. Ini kalau satu kali lagi salah, Operasional. Operasional. Tapi di departemen mana? Yang nggak tahu kan tadi cuma bilang operasional iya. doang. Oh iya, gue belum nyebutin ya. Belum. Oke, ya. Sebenarnya gue ditaruh di departemen operasional. Di divisi operasional. Tepatnya di departemen engineering. agak shock dikit ya dengan tampang dia yang kayak gitu. Agak-agak kaget banget. Tapi that's the truth, bro. Kayak, Iya, betul. ya. Tiba-tiba banget engineering. Ilmu baru. Betul. Ilmu. Kita harus tetap menyerap ilmu baru Iya. walaupun Walaupun tidak. bukan passionnya di situ. Betul. Nah, oke lanjut lagi ya ke Pertanyaannya Iya, boleh iya. ya? Tugas kuliah versus tugas di tempat magang, mana yang lebih berat? Kalau ditanya mana yang lebih berat, berat dua-duanya. Iya, kita sama. Pressure, sebenarnya pressure-nya sama, cuman kalau di tempat magang itu kayak kita lebih merasa dikejar deadline karena kita punya atasan juga kan. Sedangkan kalau di kampus itu kayak yaudah tugas masih bisa nanti Dikejar. gitu kan, bisa dikejar Mepet-mepet lah. mepet-mepet, atau kalau ngumpulin telat juga ya udah it's okay gitu. Jadi kalau ditanya lebih berat mana, dua-duanya lebih berat. Kalau pilih satu. Tempat magang Magang. Oke. ya. Kamu gimana? How about you? How about you, baby? Kalau gue ya bro. Iya bro, gimana bro? Bro, gimana bro? Kita ini edisi teman, bro. Kalau untuk
dari tugas kuliah ya tadi. Iya. Kuliah atau enggak tugas di tempat kuliah. magang? Tempat magang. Magangnya di mana? Oke, sebelumnya saya tuh magang di luar negeri, yaitu Taiwan, di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Taipei, di pusat kota. Yang itu adalah Royal Nikko. Itu salah satu hotel bisnis ternama yang ada di Taiwan. Nah, jadi itu adalah salah satu tempat yang banyak pembisnis yang datang ke situ untuk biasanya kerja dan juga untuk ya liburan ya. Kayak kita juga kalau lagi banyak hard working biasa kayak buat refreshing, butuh healing ya, healing staycation. Nah, Di departemen mana nih? saya di departemen itu di FBS sebagai servis gitu. Berarti di resto-resto gitu ya? Betul. Atau ya di restonya? Ya, Sering di ketemu restoran. guest berarti ya. Setiap hari. Setiap hari banget. Di Sering. servisnya. Yoi. Gimana? Jadi- Pernah di bar juga apa enggak? Nah, kalau untuk itu pernah 1 minggu di bar, dan juga pernah juga di coffee shop. Nah, itu Berarti bisa sebenarnya nih buka coffee shop di sini. Bisa. mungkin kita masih meragukan Karena di ya. coffee. Kopi, betul. Kan tadi bilangnya apa namanya magang baru pulang magang nih dari Taiwan. Coba dong perkenalan pakai bahasa Taiwan. Aduh, gimana? Ngerjain gue anak Mandarin. ngerjain. Oke. Bisa lah. Oke, maaf misalnya ada salah nada sedikit ya. Namanya juga masih belajar, nggak ada Waduh. salahnya. Gak apa-apa. OK，大家好，我的名字邱肯汉，我今年21岁了，我是印尼人，我喜欢吃鸡排，很高兴认识你们，拜拜，谢谢。Gitu. Artinya apa tuh? Perkenalkan nama itu karena nama modern saya itu Chow Kena. Nah, Oh. itu. Terus juga umur saya itu 21 tahun. Oke. Dan juga saya itu adalah orang Indonesia dan juga saya itu suka makan chicken atau cipai biasanya itu happening sih kayak tau gak sih silin-silin yang di CS Oh, Shilin tuh khas Taiwan ya? boleh tak Silin boleh banget. Kalau mau masuk Silin nanti hubungi nomor di bawah ini ya. Buat Silin. Kita siap jadi brand ambassador. ambassador. Nanti kita foto Silin gitu. Ya tadi lanjut pertanyaannya pertanyaan apa tadi tugas kuliah atau Tugas di tempat magang mana yang lebih berat? kalau dibandingin ya sama sih kayak tari itu di tempat magang soalnya pressure-nya banyak apalagi yang sering handle customer harus pakai bahasa Mandarin itu wah itu tuh tantangan terberat bagi anak magang yang di Taiwan itu paling biasanya kayak ada ya kayak anak mahasiswa atau yang kayak maju mundur saya ini bisa terus nggak bisa nah biasanya itu kadang ada yang nggak percaya diri sama bahasanya terus juga kayak takut salah ngomong nah itu jadi pressure juga buat kita yang kayak tiap hari ketemu guest di restoran itu sih mungkin di tempat magang Sejauh ini tuh pernah ketemu sama guest yang rese gitu nggak sih? banyak ada yang rese dan juga ada yang unik Yang paling resek banget nih. Yang paling rese. Apa gitu. case-nya? Apa case-nya? nah biasanya tuh kita kan biasa tuh kan nyiapin makanan di buffet ya untuk tahu menu ada ya kayak pasti ada ya kayak yang kayak kotoran gitu kalau kita kan servis nggak tahu ya nah biasanya tuh banyak guys yang ngomong lah ya kita apa ya ada sesuatu di makanan nih ini nah terus kita ke kitchen ya biasanya kita dimarahin padahal kita anak servis kan Iya. bukan anak kitchen tapi dimarahin itulah karena servis karena biasa dia ngomong kenapa kamu nggak lihat nggak ngecek nah harusnya kan dari awal kan dari belakang biasanya gitu nah kalau untuk yang uniknya itu pernah ada salah satu itu ini boleh nggak sih cerita Boleh, nggak apa-apa. Santai Buka aja. aja semua kita buka-bukaan. Santai aja. ada dapur santai aja santai. Oke, uniknya itu pernah itu saya handle guest itu ada itu salah satu cewek nggak tahu itu emang dia ada apa sih yang kayak Alergi. yang bukan kayak harus bersih gitu. Emang OCD. Iya, Iya. OCD. Nah jadi dia tuh minta seluruh tempat makan itu ditutup sama tisu. Nah itu hampir semua itu bayang coba.
tuh ngambil tisu itu biasa tuh setekot ini kan isinya ada yang 500 ada yang 400 nah itu isinya 500 ambil 8 buat nutupin satu meja tersebut. Tapi dia ada additional charge gitu nggak buat kebersihan yang ini? Biasanya ada tapi Biasanya. kalau itu nggak tahu ya biasanya kasir yang tahu tapi biasanya ada itu paling sampai kaget saya disuruh bawa tisu itu 8 box itu langsung nutupinnya seorang doang buat dia seorang doang. Karena se-OCD itu dia dan kebersihannya. Itu Oke. aneh dan unik sih kita semua. Boleh lanjut ke Faiz? Oke, kalau gue ya. Wih, Gue banget gue. Kalau gue itu magang di Taiwan juga sama kayak Kanadi, cuman beda hotel. Kalau gue itu magang di hotel Discovery Hotel, itu ada di Penghu. Bedanya apa sih, Penghu itu kayak pulaunya sendiri gitu loh. Jadi kayak kalau Taipei kan ibu kota ya. Kalau Penghu itu dia kayak kalau di Indonya kayak semacam Lomboknya gitu loh. Jadi kayak emang pulau resort gitu. Jadi kayak Balinya. Kayak orang tuh datang ke sana tuh buat snorkeling, buat ke pantai gitu, tuh nggak buat di sana kan ada kayak kampung apa ya, kampung tradisional yang rumahnya masih tradisional gitu. Nah itu emang atraksi wisatanya tuh di situ gitu. Terus gue mau cerita dikit. Jadi pas gue nyampe hotel itu ternyata lagi ada festival Disney, di mana gue pribadi nonton ada pertunjukan kembang api sama drone Disney. Itu keren banget. Itu ada setiap tahun, jadi nanti kalian tahun ini jangan lupa datang ke Taiwan di bulan April. Biasanya tiap April. Itu emang kolaborasi Disney sama pemerintah Taiwan gitu. Jadi si drone-nya itu dia ngebentuk karakter-karakter Disney. Oh iya. Itu keren banget sumpah. Terus gue magang di FBS juga. Cuma bedanya kalau karena di service, gue di food checkernya. Yang emang lebih banyaknya diemnya di dapur. Jadi kalau karena itu dia sering ketemu tamu. Kalau gue sendiri gue lebih sering ketemunya sama chefnya. Jadi tektokannya langsung sama chef, nggak sama tamu. Tapi Gitu. masih kesatuan dari Iya. FBS gitu. Cuman kalau check up tuh dia menjembatani antara kitchen sama restoran. Gitu. oke. Terus tadi kan pertanyaannya tugas yang paling berat tugas kampus atau tugas magang? Jawabannya kalau gue tugas kampus. Why? Kenapa tugas kampus? Kenapa beda sendiri? Karena kalau untuk gue pribadi ya, karena nggak ketemu sama tamu, jadi sehari-hari tuh kerja tuh ya udah itu aja tak sama, nggak ada perubahan sama sekali, jadi udah biasa gitu loh. Nggak ada challenge-nya gitu loh ibaratnya. Kayak sumpah kerjaan gue tuh santai banget loh, tau nggak? Gue kalau nggak ada tamu cuma potongin cabe, terus masukin daun teh ke kayak tempat tehnya gitu. Dan gitu. Apalagi kan kalau siang tuh sedikitnya orang yang makan di hotel tuh. Iya. Jadi kita kalau motongin cabai, jadi saya tuh orang Taiwan tuh kalau makan dimsum dia tuh sukanya langsung nyemil cabai utuh yang dipotong-potong. Itu kayaknya kayak kita makan gorengan Iya, kan? iya. Iya. Jadi kayak kalau potongin cabai itu sambil nyemilin cabai, sumpah di sana cabainya nggak pedes sama sekali. Sama sekali nggak Sama pedes. sekali nggak Nggak ada pedes. cabai jam. Nggak ada cabai itu kayak cabai. Cabai apa ya sih yang orange? Iya, Di daerah gue itu sebenarnya cabai jablay. Cabai setan ya? Cabai setan, sapi jablay. Oh, Iya, kalau di daerah gue namanya cabai jablay. yang bantot gitu kan. Iya, yang kuning gitu. Iya. Itu pedes Itu pedes banget. Jadi kayak sampai mana gue tadi lupa. Iya, Itu lebih Cabai gitu. Dan cabenya tuh tau gak sih kayak cabai di ini sambal goreng. Yang merah tebal gitu. Jadi nggak pedes sama sekali gitu. Oh iya. itu kayak makan paprika gitu ya? Iya, terus juga bungkusin daun teh. Jadi sana tuh ada empat jenis teh, namanya Chrysanthemum, terus puer, sama satunya itu lupa, maaf udah lama gitu kan. Iya. Pokoknya ada 4 jenis teh. Biasanya kalau Taiwan tuh identik sama teh hijau nggak sih? Green tea. Pokoknya ada green tea, ada teh Chrysanthemum, tau gak sih bunga Chrysanthemum Iya. yang kuning gitu. Iya, kuning. Pernah dengar, belum pernah lihat wujud aslinya kayak Sama gitu. duanya tuh ada apalagi pokoknya ada 4 jenis. Jadi kayak hari-hari tuh karena kan di sana tuh ada komplementari satu meja satu teko teh kan. Jadi Sama tekonya juga. jadi kayak ada Dibawa pulang. enggak bukan di sana. Jadi kan ada kayak Kirain kan kalian tau nggak? komplementari Kalian tau gitu. nggak sih yang kayak ada tungku pemanasnya gitu, terus ada tekonya. Jadi kayak setiap Iya, meja tahu. tuh ada Kayak- itunya. iya, iya. Gitu. Pernah. Jadi kayak harus ngestok itu, terus motongin cabai. Udah gitu aja kerjanya paling nggak ada berat-beratnya karena
kita nggak hafal menu makanan kan, jadi cuma ngecek menu tuh udah keluar dengan benar atau belum, sesuai dengan belum requestannya, baru kita antarin ke waiter station gitu. Jadi udah sehari tuh gitu. Kalau di kampus tuh kerasa lebih berat karena jujur tugasnya agak banyak ya bunda ya, gitu kan. Dan ada diserang beberapa mata kuliah yang di semester ini agak pusing gitu kan. Kalau udah maksudnya kita manajemen. Iya, kita kan sekarang manajemen perhotelan. Contoh mata kuliah paling berat. Berat semua sih kak. Yang menurut apa itu paling berat? Kalau menurut paling berat itu di manajemen restoran dan bar kalau untuk di semester ini. Karena kan itu kita udah belajar tentang gimana sih manajemennya untuk membuat sebuah restoran dan bar itu flow-nya seperti apa gitu. Itu lumayan berat karena lumayan ada prakteknya juga ya gitu. Itu sih kalau aku lebih berat tugas kuliah. Kalau Kak Cipa? Waduh, kalau gue ya. Ini. Pertama, waduh. Ini Gue dia. tempat magang dulu ya. Tempat magang gue sama kayak Tari di ICE juga, Indonesia Convention Exhibition. Itu tempatnya ada di BSD. Dan untuk departemen ya, divisi yang gue tempat magang. Tadi tebakan yang salah kalian ke Tari. Gue tuh di sales. Oh, di sales. Gue di sales. Nah, tapi pas ya. Sebenarnya waktu itu awalnya sales marketing, tapi ada perubahan jadi cuman sales aja. Marketingnya udah diambil divisi lain. Nah, kita tim sales. Salesnya itu awalnya tuh kalau di ICE tuh harusnya di rolling per 3 bulan. Cuman pas saat itu kita tetap 6 bulan karena ada perubahan regulasi baru. Dan selama di sales itu gue punya 4 sales manager yang harus gue bantu, dan mereka tuh punya kayak marketnya masing-masing gitu, kayak ada yang buat konser, buat wedding kayak gitu-gitu. Dan gue tuh lebih banyak kecemplungnya itu tuh di wedding, di exhibition sama convention. Dan mungkin kalau Katari itu dia masih punya waktu main ya, masih punya waktu main gitu. Kalau Masih bisa nongkrong ya, masih bisa Iya, nongkrong. masih bisa nongkrong, masih bisa chill gitu ya, Masih masih chill. bisa. Nah, kalau gue tuh kebetulan karena udah jadwalnya padat. ICE tuh untuk FYI aja, ICE tuh nggak pernah sepi. Maksudnya mereka tuh selalu ada event ya, event mulai dari yang kecil sampai yang paling besar juga selalu ada. Dan kegiatan gue di sana tuh meeting, setiap hari tuh pasti ada aja meeting. Dan kadang sehari itu meetingnya bisa 2 kali, 3 kali. Jadi habis di sana gitu. Kadang nge-skip makan siang, jadi kayak ke temen gitu, tolong ambilin makan siang dulu, nanti baru makannya kayak gitu. Beda sama dia yang keliling-keliling mulu. Jadi pernah ada satu momen yang gue tuh kayak wah kurang ajar nih orang gitu. Kurang ajar nih orang gitu. Kurang ajar nih orang. Penasaran nih. Jadi kan gue selesai nih meeting, gue udah kejar-kejaran nih meeting, food dressing segala macam. Gue ke kantin tuh udah lemes banget, udah lemes. Terus dia lagi cengengesan sama teman-temannya, ih Cipa lu kayak mau mati katanya gitu. kurang ajar gitu. Ternyata dia kerjanya udah selesai, jadi dia lagi main lah sama teman-temannya yang lain kayak gitu. Mengaku tidak, mengaku tidak ada. Aku. Cuman tadi balik lagi walaupun tugasnya berat, nyambung dari pertanyaan tadi, mending tugas kuliah atau tugas tempat magang? Saya lebih milih tugas tempat magang sih. Karena kalau tugas tempat magang tuh yang kayak tadi bilang itu ada deadline-nya. Karena saya juga kan ketemu klien tuh. Gue ketemu klien, dan kalau klien kan itu masalahnya udah sama revenue apalagi sales kan ya. Dan maksudnya gue tuh memposisikan di diri situ, gue tuh bukan trainee, gue tuh ya karyawan perusahaan tersebut, jadi nggak boleh salah atau apa gitu kan. Nah kalau misalnya kayak di kampus mah kalau nilai jelek ya udah ya risiko gue sendiri aja kan ya. Kalau misalnya di tempat magang tuh kan risiko perusahaan kayak gitu-gitu. Jadi gue lebih sulit yang tempat magang karena maksudnya tanggung jawab dan risikonya lebih banyak di sana sih kayak gitu. Kalau di kampus mah udahlah Santai ya, santai kayak gitu. Walaupun agak pusing dikit ya. Iya, karena beban sendiri. Masih gampang sih. Iya, Atur lah ya. iya masih bisa. Kalau dia. mau masih bisa diperbaiki gitu kan, masih ada Iya, second lagi. chance. Asal jangan second choice aja ya. Back burner banget nih. Back burner banget. Dilarang membawa-bawa back burner. Alumni ya? Alumni ya, Kak. Alumni. Nggak boleh. Alumni back burner. Alasan back burner. Alumni. Lanjut Kak Kanadi. Lagi ya. Jangan gitu sih, takut saya. Itu 1, 2 tuh. Satu ini satu. Oh, ini 1. Oh ini gampang. Oh, ini gampang. Oke. Magang di dalam versus luar negeri apa bedanya?
Apa? Hah? Magang? Magang Di dalam atau di luar Iya, negeri? dalam negeri. Oh ya, kita kan Dalam atau nih. di luar? Oh iya, kita kan Kalian berdua dalam dulu. terus luar. Boleh tuh langsung dijawab mah sama berdua kita, nih. kita luar dulu, kita luar dulu. Oke. Sok, kamu dulu. Apa bedanya kalau untuk dari saya? Karena mungkin kalau di dalam negeri tuh mungkin udah pernah kayak kerasa gitu. Kalau di luar negeri kayak experience tuh ada lagi gitu, kayak kita belum pernah ngalamin, sumpah kayak bisa belajar bahasa baru, culture baru, terus juga bisa mengenal orang-orang sana, kayak gimana sih kayak orang-orang Taiwan contohnya, kayak perspektifnya kayak sifatnya gimana, terus kayak keseharian mereka gimana, terus juga kayak culture mereka, budaya mereka itu kayak kita kenal juga. Ya biasa kayak sementara kita kayak jalan-jalan ke luar negeri, ke negeri contoh kita orang Indonesia ke Taiwan pasti kenal culture kan. Nah terus artinya contohnya kayak Taiwan ke Indonesia kan mengenal lagi gitu. Itu sih bedanya. Dan juga orang-orang sana sama sih kayak di Indonesia, ramah. Jadi mereka tuh nggak pernah kayak jauh tuh ketus, nggak pernah. Walaupun kita masih ya dibilang minim bahasa, kayak belum mengerti bahasa mereka, tapi sumpah itu kayak aduh ini Iklan dulu. Ini alarm Ramadan jam 11 ya. Iklan dulu. Apa tuh? Udah jujur Pak. Aduh, mati. Oke, lanjut. Kelihatan banget nih alarm pas bulan puasa, pas bulan puasa. Sampai jalan mana tadi? Sampai orang-orangnya ramah. Oke, orang-orangnya ramah. Kalau Ais setuju. Oke, kalau aku pribadi, kalau gue pribadi ya pasti. Kenapa sih kita pilih luar negeri, pasti gak munafik ya, pasti ada aja kayak pengen jalan-jalan gitu kan, kayak luar negeri nih keren nih jalan-jalan gitu kan. Tapi bukan berarti di dalam pun gak bisa jalan-jalan ya gitu kan. Cuman kayak ini udah kelas luar negeri nih, kita jalan-jalan nanti kemana aja gitu kan. Dan ternyata kesampaian nih, yang kenapa sih pilih luar negeri itu karena ya satu pengen jalan-jalan, yang kedua pengen kenal ya sama yang tadi katakan Adi, kultur, budaya, bahasa, dan orang-orang di sana tuh seperti apa gitu kan. Terus kayak pengen coba explore hal-hal baru, terus juga networkingnya kan bisa dibilang lebih luas gitu kan. Networkingnya dengan orang-orang yang bisa dibilang dengan orang-orang profesional di sana gitu. Jadi itu sih kenapa untuk aku pribadi pilih di luar negeri gitu. Kalau dalam Jakarta. Kalau di dalam ya Jakarta. BSD ya. Iya. BSD. Biasa Tangerang lah ya. Maaf ya. Yang bilang yang Mami Ai gitu bukan? Bukan. Itu pik itu. Mepet ada. Nah, kalau misalnya di dalam negeri itu karena ada apa namanya, kayak lebih banyak event ya. Kalau misalnya di luar negeri kan barunya buat teman-teman perhotelan ya. Jadi kita ya buat teman-teman yang mais itu lebih sukanya ya yang di dalam negeri karena banyak eventnya. Dan kebetulan saya sama Tari itu kan di tempat magangnya sama, di tempat yang magangnya sama. Terus itu kan venue exhibition banget tuh. Venue exhibition tuh kita tuh punya experience yang semua exhibition tuh kita datengin karena anaknya magang di sana itu pada saat itu kalau misalnya kita misalnya ada pameran mobil. Nah, kalau misalnya kita ada waktu luang tuh kita bisa tuh lihat free access lah. Bisa beli nggak? Belinya nanya dong ke salesnya sih bisa ya, nanya ke salesnya sih, Mbak ini keluaran kapan gitu, itu bisa. Cuman karena kan kita pakai ID card juga, itu kita free access. Kayak bazar, kebetulan kalau saya pribadi sih suka banget sama bazar ya, maksudnya bazar, terus exhibition kayak gitu-gitu. Konser juga ada, terus kayak convention juga banyak. Tapi kalau pameran kan banyak yang bisa kita lihat ya. Kayak kebetulan nih di hari ini juga kan ada pameran juga nih di halamannya DKUKMPP. Ada bazar khusus Ramadan. Iya, ada bazar juga khusus Ramadan. Wargi Cirebon. Iya. Kalau bahasa Cirebon tuh kudu apa? Kuda apa? Cirebon. Bahasa Jawa Cirebon itu kudu marok. Apa tuh kudu marok? Apa? Kudu marok itu harus kayak apa ya? Kudu datang ke sini. Rapat gitu kan. KMPP. Betul. Oh iya, kebetulan saya orang Sunda sih agak Iya, kurang. kita Sunda ya. Sunda Pride, maaf ya. Sunda. Tapi tetap aja walaupun Sunda saya juga orang Cirebon. Jadi buat teman-teman semuanya boleh langsung datang ke DKUKMPP untuk melihat kita ada bazar sembako ini khusus di bulan Ramadan ini aja. Jadi
kan kalau teman-teman kan pasti kalau buka harus pakai nasi ya pasti. Pasti. Jadi ini bazar sembako ini bagus banget buat teman-teman datengin kayak gitu. Siapa tahu mau cari yang promo-promo yang murah-murah. Betul. Soalnya di daerah saya kebetulan Cari yang manis-manis sama yang bening-bening. iya, kebetulan di saya berasnya naik soalnya. Berasnya naik harganya jadi 14.500 sekilonya. Iya. Agak boncos gitu kan. Siapa tahu di sini bisa kita lihat harga yang variatif juga ada kayak gitu. Nah, terus juga apa? Apa? Tadi juga nggak apa? Maafkan saya. Pokoknya temanya kan bazar Ramadan ya yang ada di DKUKMPP ini. Jadi kayak bukan hanya sembako sih teman-teman, kayak biasanya kita kan tadi ya katanya manis-manis ya. Ada sirup, ada apa. Itu tuh Sirup favorit kalian apa? Kalau gue nih ya, kalau untuk nomor 1 tetap Marjan, tapi nomor 2 itu tetap buatan kalau nggak salah tuh Cirebon juga punya sirup loh. Iya. Namanya tuh kalau nggak salah itu sirup cap cempol. Itu itu enak banget kan, harus coba. Iya, itu salah Campur satu. pakai es buah langsung segar. Ada ini parah nggak sih kalau bulan puasa? Gak apa-apa Kak. Ini bukan maku ya teman-teman. Tapi kalau di pokok Ini bukan maku ya teman-teman. Cuman memang di keluarga saya juga, misalnya di keluarga gue itu emang sirup favoritnya tuh ABC yang Orange. Itu sirup family banget itu. Iya. Sirup keluarga. ABC Squad. Iya, itu kalau misalnya pengen yang segar, tapi kalau pengen yang manis, larinya bener. Kalau campolnya lagi. Campolai Selalu cari. Campolai campur susu enak banget, sumpah. Ya itu the Apalagi best. itu kalau dicampur sama es kelapa tuh. Aduh. Iya. Makanya haus. Terus Iya. juga apa ya? Sirup campola itu punya ciri khas rasanya sendiri gitu. Betul. Dan buat teman-teman takutnya nih di mana-mana habis nih campolnya karena kan banyak peminatnya. Banyak langsung datang ke bazar di DKUKMPP karena emang banyak tuh stok-stoknya juga. Iya. Selalu tersedia lah buat teman-teman semua kayak gitu. Tapi bukan minuman aja, di sini juga ada makanan. ringan. Ini contohnya ini unik banget sih. Ini aku sebagai orang Majalengka ya baru nemu yang namanya apa ini? Kerupuk rajungan. Kayak apa sih yang kita dengar kerupuk tuh udang gitu kan? Ini Iya. kerupuk Ikan. dari ikan udang. Kulit. Ini Iya, rajungan. Ini dari rajungan. Aku penasaran banget jujur. Nanti aku bakal check out ini habis ini sih kayak. Iya, Ini rasanya bener-bener. kayak apa ya? Baru kali ini lah. Ada apa lagi kak? Ini banyak nih, Banyak ada lagi, kerupuk guys. bayam. Juga ada abon Abon ikan ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Ayo check out deh gitu. Nih ada nih, ini kerupuk ubi. Ubi jalar. Gue pribadi tuh emang suka banget ubi tuh. Bener. Ubi itu. Ini yang biasa yang minta makan meo-meo nggak sih? Apa sih? Catfish. Bukan. Pokoknya banyak banget makanan-makanan yang bisa kalian beli juga di mall UMKM dan bener. di bazar juga itu kan. Kalau misalkan buat oleh-oleh nih, kapan lagi sih ketemu keripik rajungan gitu? Cuman di sini doang. Jadi ayo cepet datang ke mall UMKM di Di kantor DKUKMPP. Kota Cirebon yang ada di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 20 Nah, gitu. iya, begitu teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan. Sekarang giliran siapa? Siapa yang Giliran ngambil? aku. Silakan ngambil, langsung ambil. Aku kocok sendiri, aku mandiri. Oh, ya boleh. Awas ntar ikannya pusing. Ikannya tuh bayangan gitu sebenarnya. Ini ikannya Itu gue ikan yang khusus penting. yang ada Tolong jangan yang Indigo. kayak tadi itu. Jangan yang bau ya. Ini semoga Sekarang kan satu-satu ya kita jawab iya, ya. jamnya satu ya sekarang ya. Semoga nggak bau. Kalau bau awas aja. Iya, kalau boleh ya salah sendiri sih. Jawab juga. Aduh, ini udah ada kata-kata seram Apa tuh? sama. Apa ya? Nggak beda deh. Kalau tadi kan karena dia yang supervisor Iya, sama supervisor sama friendly. dosen. Kalau ini dosen killer versus supervisor killer mana yang lebih seram? Masya Allah. Masya Allah. Ini agak. Kenapa harus dapet ini? Itu topiknya tuh udah hot news. Iya. Jadi gimana Harus silakan? silat. Sebelumnya disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Tidak bermaksud. Bapak Ibu tolong tidak bermaksud ya. Ini bukan personal kok. Ya ini konten doang, ini konten doang. Ini konten doang ya Pak. Ini please Konten mohon doang maaf sekalian gitu untuk- kan. Sedih. Ini kalau aku menghilang jangan cari aku ya.
Dosen killer versus supervisor killer. Dosen sih, karena supervisor tuh nggak ngerti bahasanya. Oh, gitu. Ya ini nggak benernya juga. Iya, Kita tuh kayak orang apa ya? Kayak Kayak iya aja. oke lah. Ya Sebenarnya kita, tapi kita nggak tahu dia ngomong apa gitu. Jadi kayak kalau dimaki juga kita nggak tahu ya. Jujur aja ya. Kayak orang polos ya. Udah lurus. Ngomong aja. Jujur, aku pernah dimarahin supervisor. Pas dimarahin itu, yang aku pikirin pulang kerja makan apa ya? Kayak kelihatan kayak. Tapi dalam hati tuh, pulang kerja beli apa ya di 7-Eleven gitu kan ya? Soalnya lebih nggak ngerti bahasanya gitu. Tapi Iya. tahu kita salah dan kita juga harus minta Dimarahin maaf. ya. Iya, gitu kan memang udah tanggung jawab gitu kan. Tapi bukan berarti kita mengelak dari kesalahan itu. Pasti dia supervisor marahin juga kita ada salah gitu kan. Gitu. Kenapa pilih dosen? Karena kalau dosen itu, kalau supervisor tuh kita kan kalau magangnya ketemu cuma 6 bulan doang gitu kan. Kalau ini kan 4 tahun ya. Bunda, kalau ada masalah tuh 4 tahun gitu kan. Sampai Ketemu wisuda gitu. ya. Gitu. Ya itu sih, aduh gak mau jawab. Itu sih kalau dari aku. Oke, Kak Cipa, ayo ambil. Mau diobok-obok nggak? Enggak apa-apa, bisa. Apa nih ini nih? Seru banget ya bahasanya tuh. Nggak tahu nih, pertanyaannya menjebak apa enggak? Kayaknya adminnya kalau menjebak, adminnya personal sama saya. Biasanya. Ini adanya emang sengaja nyari sama ini. Iya, betul. Magang saat Ramadan, berkah atau beban? Waduh, Waduh. saya nggak bisa jawab soalnya saya magangnya nggak Ramadan tuh. Saya masukin lagi ya ini ya. Oh, jangan dibuang aja. Oh, buang aja. Simpan aja. Babak simpan, admin, simpan. tolong ya. Duh, jangan yang kayak udah Bertumpuk. dibuka-buka gitu. Itu udah dulu nggak sih? Wah, nanti Itu ambil satu panjang aja. banget ya. Nah, Kebalik. ini albumnya ini agak ngantuk. Tidak bisa langsung potong. Saya udah dapet dua kan jelek dulu. Gimana sih babak admin? Adminnya belum tidur habis Ini itu. habis aku langsung potong-potong gitu sambil ngantuk. Ini kalau misalnya ketiga kali saya dapet apa nih? Piring ya? Banyak. Waduh itu banget. Mau dia oh siapa banget nanti behind the scene-nya jangan ditampilin ya tolong saya nggak tahu saya bakal ngapain soalnya iya ini apa nih Apa lagi tuh? Ada ini ada. pelajaran terbesar dari magang soft skill dan hard skill yang didapat oke kalau misalkan gua waktu pas magang di ICE itu hard skill yang didapat tentu aja kita tuh bisa bikin kayak teman-teman hotel juga tahu BON tahu kan ya bangket event ya tahu. Nah ternyata ya itu kita tuh bisa bikin kayak kebutuhan klien tuh apa kayak gitu dengan waktu yang cepat terus rapi itu hard skill yang didapat sih. Kalau misalnya soft skill yang didapat itu lebih kayak karena kan gue kan di sales ya sales langsung ketemu klien jadi kayak kita tuh bisa cara meyakinkan klien gimana biar mereka setuju untuk nyewa venue di ICE itu kayak gimana terus kayak ya teknik-teknik cara-cara menghadapi klien yang komplain tuh kayak gimana kayak gitu itu kiat-kiatnya tuh benar-benar diajarin sama sales manager gua karena emang dari awal saat pertama gua masuk ke ICE hal pertama yang dikasih sales manager gue itu product knowledge-nya tentang ICE. Jadi kayak kita dikasih kompro gitu, buku itu isinya semua tentang ICE. Ya, tadi yang kayak tadi gue bilang lo ketemu klien. Kadang kalau klien kan pasti visit tuh. Visit mau lihat ruangannya kayak gimana ukurannya ini. Kadang tuh kalau misalnya sales manajernya sibuk, tuh temen anak-anak training yang disuruh nemenin klien visit makanya kita tuh harus tahu banget product knowledge-nya ISO kayak gimana kayak gitu sih dan itu sih salah satu yang kayak gak bisa didapat di kampus ya karena kan kampus walaupun ada praktek tapi based on-nya kan ada teori ya dari bapak ibu dosen yang dia ajarin tapi kalau soft skill tuh wah gila sih kalau pas di industri mah kalian juga pasti ngerasain kan dapatnya banyak banget gitu itu sih kalau dari gua boleh lanjut kocok lagi bang jong lagi kayak saya Kocok. Kayaknya udah nggak ada deh. jangan ada begitu Jangan husnuzon dulu. Udah. bapak Ini apes deh ngambil. Takut. kenapa takut sih Tuh. Oke.
Apa? Apa tuh? Culture shock di tempat magang. Apa Adaptasi tuh? dengan budaya kerja baru. Apa sih culture shock di BSD? Shocknya ya, di BSD. Kayaknya sih nggak ada sih, soalnya dia senang-senang aja. Gak boleh gitu. Gue gitu. Gak boleh gitu. Culture shock di tempat magang. Kalau untuk dari segi kota gitunya, sebenarnya BSD tuh kota yang enak buat adem. Seenak itu. Terus jalanannya juga luas-luas banget dan banyak-banyak pohon gitu. Jadi sebagai warganya juga kita kayak sejuk, ngerasa sejuk gitu loh. Nah, cuman emang minusnya di transportasi umum aja. Itu benar-benar masih minim banget. Jadi kayak kalau kita nggak bawa motor itu kita benar-benar kayak aduh kayak orang mati dah. Nggak bisa kemana-mana. Iya, karena kan BSD itu kawasan swasta kan, bukan kawasan betul. pemerintah. Gitu. Sebenarnya ada transportasi umum, cuman nggak shuttle untuk kebutuhan kita gitu loh. Iya, gitu. Emang minim aja. Nah, untuk shop di tempat magang apa ya? Mungkin kayak contoh kayak tadi gue bilang pertama itu yang dicampur-campur ke bahasa Inggris mungkin. Mungkin culture shock gue karena gue ditaruh di departemen yang nggak relevan sama jurusan, jadi ngerasa engineering. jadi engineering gitu kan, itu ketemunya sama bapak-bapak, terus ketemu sama perkakas kayak modelnya banget gitu-gitulah. Terus apa lagi ya, Bikin kopi ya? bikin kopi itu Buat bener- bapak-bapak loh. buat bapak-bapak. Terus kita juga di situ ngerasa itu sih lebih ke karena nggak ngerasa relevan sama jurusan, jadi kayak kaget, masih ngeraba-raba, nyari-nyari. Duh, ini bener gak ya? Ini bener gak ya? Maksudnya kayak bahkan sampai di berapa ya? 3 bulan pertama tuh kayak masih ngerasa struggle gitu loh. Iya. Ngerasa struggle, aduh nanti gue laporannya apa isinya? Tentang gitu. baut. Apa yang gue isi gitu kan. Terus sama ya lingkungannya kebanyakan bapak-bapak, terus yang rokok Iya, gitu, jadi primadona dia tuh. Biduan. Jadi primadona. Dari prima jadi primadona. Iya, jadi primadona itu. sama sebenarnya ada atasan dari shift di departemen itu kayak agak lumayan bikin shock juga sih, karena orangnya benar-benar perfeksionis gitu loh. Jadi kayak apa yang udah direncanain itu harus benar-benar terstruktur dijalaninnya, dan itu kadang juga sering ngomel-ngomel tuh kalau pagi-pagi gitu. Jadi kayak ya itu jadi hal yang biasa gitu. Sengomel apa sih? Sengomel apa? Ngomelnya ibu sama bapak tuh beda-beda. Iya. Kan ini bapak kan ya? Hari ini Iya, boleh di-mention nih. Iya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita Ada babang editor. Iya. Jadi lebih ke kayak ini gimana sih kerjanya? Ini kok ininya belum diginiin? Ini AC-nya gimana sih kok nggak nyala? Ini AC-nya kok nggak dingin gitu loh. Iya. Dan fun fact, biasanya kalau misalnya ada event, kan klien tuh sering protesnya ya, biasanya kayak protesnya tuh ke kita nih, ke tim sales. Nah nanti sales tuh kalau misalnya Protesnya AC-nya pada kayak gitu. Karena engineering kan bisa dibilang kayak yang bagian pengelolaan gedung. Jadi semua fasilitas di situ, semua AC, terus lampu or anything gitu, kaca atau semua yang berhubungan sama gedung itu sama engineering semua. Betul, kayak gitu. Udah sih, itu aja guys. Menurut saya ya. Yo, the last man standing, Carnadi. Haha. Yuk jangan Wangi ya, wangi Nih, ya, please wangi. Terakhir banget nih Carnad, harus yang wangi, sewangi itu. Apa ya? Sewangi Versace Eros. Udah kerasa tuh. Ini apa ya? Sewangi Versace Eros tuh. Jelek banget kan ya? Jelek gak? Hal-hal yang tidak terduga saat magang, kejadian aneh lucu tak disangka.
Yang OCD juga udah nggak disangka banget sih, tidak disangka banget. Ada yang lain nggak tuh? Ada yang lain nggak? Ada sih yang disangka aja ya. Mungkin saat ini depan kita makan. Nah kita kan makan di Taiwan ya. Nah itu pasti adalah kayak yang non halal mungkin ya. Approach ya. Oke. Jadi emang agak kayak musim KTP mungkin. Oh iya. Oh ya, karena dia muslim ya. Muslim ya. Jadi kayak ini aman gak sih? Aman ini. Aman ini. Jadi ada salah satu kejadian. Ceritanya itu apa ya? Makan. Kita tuh beli. Nah kita tuh di situ udah bisa baca ya biasanya nggak Hanse yang buat kali gitu kan. Nah kita udah baca, tapi kita tetap beli dan kita tetap makan. Dengan alasan kita sama temen pertama kali itu kan bayar di kasir. Kan itu kan lama ya. Kayak kita orang kepo kayak lihat baca komposisi kayak Inggris kan itu nggak ada bahasa Inggrisnya itu kayak Hanse semua kan. Nah itu ada Hanse yang menunjukkan itu ada babinya. Nah kita boleh lihat-lihatan. Tapi berarti kayaknya ini enak kan. Kayaknya enak. Tahu bisikan sesat tuh. Terus kita bayar tuh. Kita bayar, kita panasin di oven, kita coba terus kayak gini. Kita mikir gini. Oke, kita berdua sepakat ya jangan kasih tahu kalau ini ada babinya. Coba itu. Pokoknya kayak apa ya kayak gitu terus oke kita setuju berdua nih setuju kita habisin tuh makan habis makan kita buang tuh nah kita baru ngomong tau gak sih tadi makan babinya biar gak dosa gitu biar gak dosa Jadi pura-pura nggak tahu. nggak tahu nah terus itu udah di situ nah kita coba kan cari makan yang lain terus akhirnya kita enggak kayak ya cari main aman lah ya main aman. Ya tetap kita habisin makannya. Udah di situ. Enak gak? Ya lumayan enak. Harus cobain ya itu juicy banget. Tapi jujur kadang terutama kamu pernah ke PX nggak sih? PX Mart. Pernah. Jadi di FI aja ya di Taiwan tuh kayak ada semacam Superindo gitu. Namanya PX Mart. Waktu itu baru pertama kali datang ke Taiwan. Aku kan bawa ini kan bawa bumbu-bumbu gitu kan ala-ala. Dari Dinda tuh planning ke Taiwan mau bikin ini gitu kan. Aku bawa bumbu rendang bawa kan beli daging di PX. Terus kan bingung kan mana sih yang babi mana yang sapi gitu kan. Saya kayak bentukan daging mentah kan sama-sama aja gitu kan. Kita nggak terlalu bisa beda. Terus itu kan baru di bulan awal pertama datang gitu kan. Jadi kayak masih bingung. Terus dia aja lah yang paling kelihatannya paling murah, paling gede gitu kan. Ya udah ambil aja kan di sana daging lumayan murah ya kayak. Terus ambil pas dimasak, adalah teman datang. Terus dia ngeliat packagingnya kan kayak lo masak rendang babi gitu. Terus ini babi terus dia serius gitu kan. Saya udah akhirnya tak kasih ke staff aja gitu. Ada di sensor dikit. Kayaknya editornya bekerja keras banget. Iya, keras banget, gak apa-apa. Udah terlalu banyak Nanti kita kasih ini nih babang editornya nih. Babang editor mau yang mana? Mau yang rajungan atau yang yang mana? lele? Apa ini yang burung murai? Emping jagung. Nah, Iya. Ini kayaknya enak deh. Nanti habis buka. Nanti kita beli di yuk. Iya. Dibeli. Karena kebetulan kan ini udah mau jam makan siang juga. Jadi kita pengen lihat-lihat dulu nih mau UMKM gitu. Mau jajan juga. Tapi buat buka puasa. Iya, buat buka puasa, Jangan mokel. Enggak. Buat Ingat ya. No mokel guys. Yang sama kayak gitu. Iya, gak boleh ditiru ya teman-teman. Dia baru datang ya. Dia baru datang udah kayak Udah kayak bisa. Jangan. Gak boleh. Kepo gitu loh, soalnya packagingnya tuh kayak Lucu ya? Sebagus itu ya, semenarik itu. Jadi kayak, aduh mau tahu nih si dalamnya apaan. Iya. kita berdua ngomongin aja. Dan karena ini cuma satu-satu ya teman-teman, daripada kita berempat rebutan, jadi kita mau segera ke mall UMKM dan nanti sore kita bakal menuju ke bazarnya bazar. juga ya. Jadi kayak kita mendukung kedatangan teman-teman semua untuk datang ke sini ke bazar yang ada di DKUKMPP dan juga mall UMKM yang ada di DKUKMPP.
Ayuan Cirebon. Yang berapa Cirebon. Ini enggak warga Cirebon juga kan, pasti ada anak kos. Nah, mungkin yang anak kos biasanya yang bingung kayak makan ayam terus boleh nih dateng. Iya. Saling jalan-jalan, Iya. kan banyak tempat makan. Biasanya tuh anak kosan tuh cari yang murah-murah. Nah, Betul. iya, banyak banget orang harganya. Mainnya Betul. Mark J. Iya kan? Iya tuh. Oke guys, untuk ini karena kita udah mau cepet-cepet balik ke sana Udah ya. nggak sabar banget. See you in next episode. Thanks for watching. Bye.